Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mas Andri ngundang kita syukur kepada Allah. Syukur ini ibadah paling enak. Dikarenakan orang yang bersyukur nikmatnya pasti ditambah. Yang syukur itu kan yang senang. Yang syukur itu yang sedang dapat nikmat. Dengan bersyukur nikmat ditambah oleh Allah. Ini ibadah paling enak salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana populer kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Ini terjemahannya sengaja ditambah pasti ya Pak. Karena memang di situ ada nun taukid. Nun taukid itu nun penguatan, penegasan, nun afirmasi kalau kata orang itu. Nun taukidnya ini juga nun taukid sakilah syarat lil mubalaghah. Jadi dia menekankan, menegaskan sesuatu yang sangat. Nun taukidnya masuk di fi'il mudhari'nya la azidannakum, niscaya pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Mudah-mudahan Mas Andri nikmatnya nambah. Percaya nggak Mas Andri? Percaya ya. Ini janji Allah. Saya kadang malu Pak kalau kita nggak percaya sama Allah itu. Karena sama manusia saja saya percaya. Saya kalau belanja ke Chandra, nggak apa-apa lah menyebut supermarket ya. Itu kan ada kupon undian tuh Bapak Ibu. Undiannya mobil kan. Saya dapat banyak kuponnya tak isi. Ngisinya hati-hati saya. Suparman. Nggak mau jadi Suparno saya. Takut salah hurufnya. Suparman. Nomor KTP. Nomor HP. Nggak boleh salah. Dengan harapan nanti begitu diundi dapat mobil. Pengumpulan terakhir kemarin tanggal 23 Februari. Apal saya. Diumumkan tanggal 24 Februari. Begitu diumumkan Bapak Ibu, centong aja nggak dapet saya. Loh mengapa saya percaya ngisi kupon, nunggu tanggal? Karena saya percaya Chandra nggak mungkin bohong. Nah Chandra yang jelas bisnis oriented. Dia jualan, dia pemasaran. Saya percaya. Nah ini Allah janji. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Janji Allah tidak pernah diundi. Semua dapat bagian. Allah janji kalau kita syukur nikmatnya dilipat gandakan. Subhanallah. Allahumma amin. Malu kalau kita nggak percaya sama Allah. Padahal Allah tidak sedang jualan. Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan pernah rugi. Nah yang berikutnya pada kesempatan kali ini beliau syukuran menempati rumah baru. Rumahnya megah banget ya. Mudah-mudahan rumah ini betul-betul menjadi surga dunia. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 yang masuk dalam kategori unsur kebahagiaan dunia. Pakai dunia Pak kita nerjemahinnya. Karena belum tentu akhiratnya juga bahagia soalnya. Ada 4 perkara yang menjadi unsur kebahagiaan dunia. 1. Al-mar'atu sholihah, punya istri solihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', punya rumah yang luas. Ini luas nggak sih kira-kira? Luas banget ini mah. Bandingin rumah subsidi Mas, keren banget ini. Bahkan bisa naruh 2 istri malahan. Guyon Mbak Ila ya, guyon. Jangan panas habis ini. Kemudian yang berikutnya wal jarus sholih, punya tetangga yang baik. Dan kemudian yang keempat wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Mobilnya apa udah? Belum ya?
Habis ini punya mobil ya. Allahumma amin. Hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nah, terkait dengan ini saya ulas sedikit saja. Yang pertama, unsur kebahagiaan dunia itu al-mar'atus sholihah, punya istri sholihah. Itu Mbak Ilanya sholihah enggak? Ngangguk aja ya. Mudah-mudahan sholihah terus ya. Allahumma amin. Karena begini, ibu-ibu di belakang, oh banyak ibu-ibunya ya. Ibu-ibu di belakang sama di garasi saya sampaikan, sebetulnya ini curhat laki-laki ya, curhat kita ya Pak ya. Kebahagiaan laki-laki itu di istri yang sholihah. Bukan rumah yang mewah, bukan mobil sport, bukan motor gede, bukan sepeda yang lagi ngetren, bukan HP merek Apple dan sebagainya. Tapi sejatinya kebahagiaan laki-laki itu ada pada istri yang sholihah. Saya ngumpamain gini sajalah Pak. Kita hidup melarat, ngontrak, boro-boro punya mobil, yang punya cuman sepeda. Sedangkan teman-teman sudah sukses semua, teman-teman sudah mewah semua. Lalu ngomong sama istri, mah, jangan mah lah, lagi susah soalnya Pak. Bu, ibu sajalah. Maaf ya, gara-gara nikah sama saya kamu susah. Rumah cuman ngontrak, kendaraan cuman punya sepeda. Nah, mantan pacar kamu sekarang punya pondok Tanwirul Qulub misalnya. Sudah keren. Kang Tajul ini mirip Sahrukan ya kayaknya ya. Jenengan jadi viral nanti Kang. Jadi begitu sedemikian rupa minta maaf Pak, gara-gara nikah sama saya kamu jadi susah. Apa kata bininya? Enggak Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Beuh, itu bisa brebes itu Pak. Coba kalau bininya jawab begini, iya sial gua dapat laki kayak lu. Coba kalau saya kawin aja sama Mas Andri umpama ya, sudah punya rumah sekarang. Pada intinya kepada istri yang sholihah, istri yang bersyukur. Saya ini lama nggak punya anak Pak. Jadi dihitung itu mungkin 11 tahun ya. Sampai-sampai ngayal saya itu gimana rasanya punya anak. Kalau pulang ceramah itu ngacak laki, bukan saya ini. Begitu punya anak luar biasa rasanya ya. Nah, kalau saya berangkat ngaji, pulang itu anak nagih mainan. Mudah nyebulin anak kecil mah, belikan mainan jangan mahal-mahal. Yang harga 10.000 jadilah. Begitu dikasih jingkrak dia. Makasih ya Bi. Ada rasa senang gembira, anak tampak jingkrak. Terima kasih. Itulah rasanya syukur. Coba ibu-ibu bisa nggak kalau dikasih duit jingkrak ya Bu ya. Mbak Ila ya. Kalau dikasih duit jingkrak sama Mas Andri. Perasaan Mas Andri sudah sugih masih cungkring aja ya. Jangan-jangan tekanan batin lagi nih. Jadi syukur itu sungguh luar biasa. Enggak ada lain. Pilihannya rumah tangga bahagia, kehidupan yang bahagia adalah al-mar'atus sholihah. Satu, punya istri sholihah. Lagi pula kan memang enak ibu-ibu kalau jadi istri sholihah, gampang masuk surganya. Ibu-ibu kan sering tak ajarin wanita itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, bakti. Kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur Bu sepak palanya. Gratis masuk nerakanya itu. Baik, yang kedua, wal maskanul wasi'. Unsur kebahagiaan dunia itu punya rumah yang luas, punya rumah yang lapang mungkin bahasa tepatnya. Tapi lapang itu bukan soal ukuran. Tapi lapang itu adalah tentang apa yang kita rasakan. Setuju nggak Pak? Tolong dicatat di status Facebook masing-masing ya. Nanti Pak Haji Aprinando aja lah update status ya. Saya lihat kayaknya aktif di Facebook itu. Tak ulang lagi, lapang itu bukan soal ukuran. Tapi lapang itu soal apa yang kita rasakan.
Mudah-mudahan rumah ini benar-benar terasa lapang. Allahumma amin. Dia akan benar-benar terasa lapang ketika kita memang menjadikannya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rumah yang kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan begini, bahagia itu bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Banyak orang salah kaprah, Bapak Ibu. Orang bijak berkata, bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Ini soal rasa soalnya. Ada orang yang cuma ngontrak, Pak. Yang kita santuni di Panjang itu, kakinya buntung. Dari lahir nggak punya kaki. Saya nanya, ibu punya tanah kapling yang kami bisa bedah rumahnya. Waduh Ustadz, boro-boro, kata dia, yang penting saya ini bulanan bayar kontrakan, anak bisa sekolah, sudah alhamdulillah. Senang hidupnya, gembira hidupnya. Tapi ada bos kontrakan, Pak, yang nunggak kos-kosan kena marah terus. Sebulan nunggak udah dimaki-maki. Apa alasannya? Karena nyicil ke bank. Dunia terbalik. Yang ngontrak hidupnya bahagia, padahal nggak punya rumah. Yang punya rumah gede, kos-kosan banyak. Ada nggak sih bos-bos kos-kosan di sini nih? Oh, nggak ada ya. Punya kos-kosan banyak, nggak bahagia hidupnya. Maka bahagia itu soal rasa. Makanya Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu, Mbak Ila dengar ya. Kaya raya itu bukan karena banyak perhiasan. Ibu-ibu suka perhiasan nggak? Suka emas nggak kira-kira? Ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati, Pak. Atau emas kawin lagi ya. Apa orang kaya itu yang 5 jarinya dipasangin cincin semua? Bukan. Wayahnya kondangan begini bawa tasnya ya Bu ya. Masuk taruh digoyang-goyang, tuing. Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Sambil ngedengerin ceramah bekipas, kuncrang-kuncring, kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah, Pak, ceramah di hotel, Ikatan Istri Pimpinan titik-titik. Ini orang kaya semua. Begitu saya masuk ruangan, selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet-bulet. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya, Bu, segede pentolan bakso setan gitu nah. Udah kayak kepala bayi. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. 3, wal jarus solih. Kebahagiaan itu punya tetangga yang soleh. Mudah-mudahan Mas Andri tetangganya di sini baik semua. Kan dekat Kiai Ahmad Sururi. Pas depan sini ya. Subhanallah. Betapa banyak Pak orang pengen ngebet pindah, ngejual rumah, beli rumah di tempat yang lain, bukan karena rumahnya kurang nyaman, tapi tetangganya jahat. Tetangganya tukang ngerumpi. Ada nggak sih yang tukang ngerumpi? Ibu-ibu hobi ngegosip nggak? Enggak, hebat. Saya acungin jempol. Enggak telat ya Bu ya. Ada Bu yang nanya sama saya, Ustadz saya ini hobi betul ngegosip. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngegosip demam saya. Terus kata saya, gimana Bu? Apa solusinya biar saya berhenti ngegosip? Obatnya apa? Sedangkan kalau nggak ngegosip demam. Tak ajarin caranya ya Bu. Silahkan dipraktekkan nanti. Kalau ibu-ibu lagi demen betul ngegosip, rasanya demam kalau nggak ngerumpi, silahkan ngegosip sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian. Masuk kamar ngadep tiang Bu. Kata anaknya, kapan mak gue edan ya? Allahu Akbar. Jadi tetangga yang baik, karena begini Pak, minimal belum ngegosip lah, kadang nyinyir, nggak enak. Punya tetangga tukang nyinyir, apalagi di tukang sayur yang bawa motor itu ya.
itu transfer informasinya paling cepat tuh. Kadang-kadang tetangga berantem seperumahan tahu semua. Bener nggak Pak kira-kira? Tetangga berantem, warga seperumahan tahu semua. Gara-gara apa? Gosip. Gara-gara nyinyir. Nggak enak yang demikian rupa. Kalau di Bandar Lampung ini tak pelajarin, emak-emak itu paling pinter nyinyir orang hajatan. Tunggu aja pulang dari sini nanti. Pasti yang digosipin apanya itu ya. Onde-ondenya itu jangan-jangan. Coba dengar Pak ibu-ibu kalau pulang kondangan. Masakannya anyep semua. Ya iyalah namanya masakan orang ratusan. Nggak mungkin sedap kayak restoran. Kadang-kadang yang diomongin tuh empe-empe. Begitu pulang hajatan, iya sih empe-empenya banyak, nggak habis-habis. Tapi nggak ada rasa. Cuman aci doang campur bawang putih. Mana cukanya kecap campur cabe. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir, Mas Andri ngedengar nih, kalau kita hajatan pempeknya yang bagus nih. Akhirnya dibuat pempeknya yang bagus, Pak. Yang enak, pesen langsung dari Palembang bermerek. Dari pagi sampai sore, nggak habis-habis. Apa nggak diomong? Masih diomong. Iya sih pempeknya enak, cukanya mantap. Tapi yang nungguin pondokannya itu loh, matanya melotot aja. Kayak nggak ikhlas kalau diambil. Rasakan Mbak Ila, kalau punya tetangga begitu sumpek hidupnya, percayalah sama saya. Makanya ibu-ibu, tetangga sekitar juga, yuk kita hindari nyinyir lah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wal markabul hani, yakni punya kendaraan yang nyaman. Walaupun kendaraan itu ada di kita nyamannya. Jangan ngelihat punya orang. Lihat orang beli Pajero panas. Lihat Pajero itu apa Pak? Panas njoben jeru ya. Lihat orang beli Fortuner panas. Apalagi Mbak Ila jangan manas-manasin laki ya. Nanti laki capek pulang dagang dari pasar. Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pak, tetangga ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Oke kalau mau. Paling repot kalau punya bini manasin. Saya ingin cerita dikit ini Pak, pengalaman. Ini ada mamang saya, mana Mang Sub tadi? Oh, Mang Subriyadi, Mang Haji Subriyadi. Saya dulu pertama kali ceramah di Bea Cukai, duluan Pak Haji Sururi ya. Terus kemudian saya di Bea Cukai itu, saya nggak punya motor Pak. Jadi saya nanya, Mang saya dijemput. Ya kalau bisa naik bis yang warna oranye dulu ya. Naik bis. Tapi kadang-kadang nggak nyampe, naik bis telat Pak. Dulu kan jalan bypass hancur ya. Yang masih satu arah dulu itu. Akhirnya saya naik sepeda, karena nggak punya motor. Naik sepeda. Ada suatu hari sepeda kan tak parkir jauh biar nggak ketahuan. Nah ada bosnya Mang Subriyadi, waktu itu Kepala Biro Umum Bapak Haji Khairuddin. Dia tanya, Ustadz, mana mobilnya? Ya nggak punya mobil lah saya, kata saya. Pikirnya kalau ngisi pengajian bawaannya mobil Pak. Bawa motor? Iya juga nggak punya motor. Terus naik apa ke sini? Sepeda. Lu mana sepedanya? Tuh bawah pohon, kata saya. Ditutup-tutupin biar nggak tahu naik sepeda. Pak, ketahuan juga akhirnya. Pikir dia mungkin melarat amat Ustadz satu ini. Hari Senin Pak, saya ditelepon PT Tunas Dwi Pamatra, dealer Honda itu. Ustadz sini dulu, ada Pak Haji nunggu di sini. Nah, jangan-jangan rezeki nih pikir saya. Nggak mandi saya Bu, jujur aja. Ya belum sempat mandi kan, biasanya Ustadz malas mandi pagi kan. Jadi berangkat wudhu saja, betul sampai di situ Pak. Mana KTP-nya? Suruh milih motor sama Pak Haji Khairuddin. Pilih motor, tapi jangan yang mahal-mahal. Waduh, ada ujung itu. Para saya ngeliat Supra X waktu itu. Karena ada ujung yang jangan mahal-mahal. Saya nanya sama sales marketing itu. Ini yang paling murah mana? Dia tunjukin Fitz X. Supra Fit udah habis tuh Pak. Fitz X tahun 2008 itu. Ini yang paling murah 10.500.000. Langsung saat itu juga dibayar cash 10.500.000. Kata sales marketing, Pak, alamat rumahnya di mana? Motor mau kami antar. Enggak usah, kata saya. Ini motor tak naikin sendiri. Mana helmnya, minta jaketnya.
Kata dia bensinnya cuma setengah liter. Tolong nanti beli lagi sendiri di pom bensin. Begitu masuk Jalan Raden Intar Pak, keluar dari dealer Honda, disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Pajero, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fitz X. Itu rasanya syukur, Mbak Ila. Rasanya syukur di situ. Karena kita mensyukuri yang punya kita. Nggak risau dengan yang punya orang. Maka dari itu nyaman atau tidaknya kendaraan itu tergantung diri kita sendiri. Makanya ini masih lanjut nggak kira-kira Pak? Ya, dikit lagi ya. Nisfu Sa'bannya belum dibahas soalnya. Ini cerita hikmah ini. Di media sosial versinya, bukan di kitab. Ada kakek nenek hujan-hujanan pulang dari ladang. Kehujanan. Nah, jalan kaki pelan, namanya kakek nenek. Papasan sama orang naik sepeda, atau dilewatin orang naik sepeda. Kata si nenek, coba Pak, kalau kita punya sepeda, nggak kelamaan kita jalan kaki. Iya juga kata lakinya. Udah Mak, nanti jelek-jelek kita cari sepeda. Nah, yang pakai sepeda masih goncengan juga laki bini itu. Papasan sama yang punya motor, bawa motor, laki bini juga. Coba Pak, kalau kita punya motor, walaupun basah, lebih cepat sampai rumahnya. Yang punya motor papasan sama yang naik mobil. Kata bininya, coba kalau kita punya mobil, hujan-hujan nggak kebasahan kita. Iya juga masuk akal. Nah, yang punya mobil ini kebetulan sendirian, nggak pasangan. Ketemu kakek nenek yang jalan kaki mandi hujan tadi itu. Pikir yang naik mobil so sweet amat kakek nenek itu. Mesra mandi hujan bareng. Nah, gua bini aja kabur kata dia. Itulah hidup. Kalau kita ngelihat punya orang kayaknya enak aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mensyukuri punya kita sendiri, hidup kita akan bahagia. Insya Allah. Baik, yang berikutnya saya masuk ke nisfu Sa'ban dulu. Terkait dengan Sa'ban, belakangan agak nyebar di media sosial itu orang membid'ah-bid'ahkan nisfu Sa'ban itu. Dan mengkategorikan hadis nisfu Sa'ban itu dhaif semua, Pak. Jadi mohon Bapak-bapak, kita jangan ikut-ikutan kayak gitu. Karena yang saya amati orang yang gampang betul membid'ahkan itu kadang-kadang belajarnya aja mah jelas. Belajarnya cuman via internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Hati-hati yang suka membid'ahkan itu biang kerok, biang recok. Ada dua hadis sahih yang ingin saya kemukakan tentang nisfu Sa'ban. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah melihat atau turun atau datang atau rahmatnya yang turun. Biar kita nggak bicara zat, karena bicara zat kita nggak sanggup. Rahmat Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu kapan? Malam pas 15 Sya'ban. Kayaknya sih di kalender 28 Maret itu 14 Sya'ban. Kita sudah bisa mulai puasa itu, mendahulukan. Malamnya malam Senin adalah malam nisfu Sya'ban, pas 15 Sya'ban. Allah turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Subhanallah. Nikmat terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat diampuni dosa. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak, Pak? Banyak. Bu, kita ini banyak dosa enggak? Banyak ibu-ibu apa banyak saya? Banyak saya, sedikit ya. Ibu Nyai Tajul Musri ya? Oh iya, kelihatan di Facebook soalnya. Kalau ketemu langsung baru sekarang. Man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh, saya ya Bu ya. Makanya saya ini senang betul sama nisfu Sa'ban, Pak. Karena dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita manfaatkan momentum itu. Nikmat terbesar adalah nikmat diampuni dosa. Karena kalau kita tidak diampuni dosa, pasti diadab. Tak ulang lagi. Orang yang tidak diampuni dosanya pasti diadab. Tapi kalau diampuni dosa, dosa yang sudah diampuni minimal ditampakkan sebentar, lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihapuskan dosa. Allahumma amin. Tapi ada pengecualian, ada istisna di sini. Illa li musyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Kira-kira Bapak Ibu punya musuh? Ada musuh dalam selimut, wajib itu. Yang punya musuh, mari kita berdamai, bermaaf-maafan. Allah tidak mengampuni dosa orang yang masih bermusuhan. Ya kita ini begini, enggak akrab banget enggak apa-apa, enggak intim banget enggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Setuju enggak kira-kira Pak? Beda paham boleh, beda pilihan politik itu biasa. Yang penting jangan musuhan. Walaupun tadinya akrab, ya gara-gara selek lah, ada sesuatu dan lain hal. Yang penting kalau ketemu say hello, assalamualaikum, teguran, enggak akrab lagi enggak jadi masalah. Karena bermusuhan itu yang jadi persoalan. Seandainya kita salah, kita gentle Bapak Ibu minta maaf. Tapi kalau dia enggak mau memaafkan, ya bukan urusan kita. Kita datang ke rumah, dia tutup pintu. Kita ajak jabat tangan, dia tarik tangan. Dipanggil pura-pura budek. Senyum pura-pura enggak lihat. Papasan di jalan dia melipir-melipir, minggir masuk siring. Ya bukan salah kita lagi. Kalau ketemu yang kayak gitu Bapak Ibu, saya ajarin dengan pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Yuk tebak-tebakan kita. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Ibu-ibu, palanya apa ekornya? Ndasin apa buntute? Ada yang jawab pala, ada yang jawab ekor Pak. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir. Artinya kalau orang ngebet banget Pak, diajak damai nggak mau, ya udahlah, EGP emang gue pikirin. Nah hadis yang saya bacakan ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1390. Dan sudah disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah nomor hadis 1140. Jadi jangan dengerin Pak kalau ada yang mengatakan itu maudhu atau palsu. Jangan dengarkan kalau ada yang mengatakan dhaif. Dalam kaidah usul fiqh jelas, yuqaddimul mutsbitu 'alan nafi. Dahulukan pendapat yang menetapkan daripada pendapat yang meniadakan. Yakin, percayalah, di malam itu dosa kita diampuni oleh Allah taala. Allahumma amin. Baik, satu hadis lagi. Lalu apa sih amalan kita waktu malam nisfu Sa'ban itu? Ya basing lah apa yang kita biasa. Ada yang baca Yasin 3 kali, silahkan. Ada yang khataman Quran, monggo. Ada yang sholat tasbih, ada yang sholat tahajud. Kalau di mazhab Syafi'i ditetapkan tidak ada sholat khusus nisfu Sa'ban. Tidak ada sholat khusus nisfu Sa'ban. Tapi yang ada sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Ini versi resmi mazhab Syafi'i. Silakan kita mau sholat apa? Muhataman Quran yang jelas malam itu jangan nonton Kian Santang lah. Ada nggak yang suka nonton Kian Santang? Tapi mending Bu daripada nonton Suara Hati Istri. Galau terus ibu-ibu. Nanti Bu Nyai Tajul Musri jangan nonton Suara Hati Istri. Nanti kalau nonton itu bayangannya macam-macam nanti. Bisa galau terus. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hidupkan malam itu dan disunahkan puasa. Ulama khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan puasanya didahulukan, jadi 14 Sa'ban. Ada yang mengatakan puasanya esok hari. Tapi kalau mau aman, ayyamul bir, langsung puasa mutih. 13 Sa'ban, 14 Sa'ban, dan 15 Sa'ban. Rasul bertanya kepada Imran bin Husain. Kata Rasul, asumta min surori Sa'ban, apakah engkau berpuasa pada pertengahan bulan Sa'ban? Dia menjawab, la ya Rasul,
tidak puasa. Fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau engkau tidak puasa di pertengahan bulan Sya'ban kemarin, kata Nabi, gantilah sekarang puasa 2 hari. Hadis ini hadis sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1874. Saya ulangi lagi, Sahih Bukhari 1847 maksud saya, dan juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim 1949, sahih muttafaqun alaih. Jadi enggak usah ragu, Pak. Ada yang mengatakan puasa di 10 Sya'ban bid'ah. Ini sahih muttafaqun alaih. Jadi hukumnya sunnah. Kalau ibu-ibu datang bulan pas nisfu Sya'ban, atau bapak-bapak pas hajatan enggak sempat nisfu Sya'ban puasanya, boleh diganti di akhir Sya'ban dengan puasa 2 hari. Walaupun begini Bapak Ibu, dalam agama pasti ada khilaf, beda pendapat. Cuman bagi yang enggak yakin dengan keutamaan nisfu Sya'ban, ya jalan masing-masing. Yang penting jangan membid'ahkan kita. Setuju gak kira-kira? Saya ini enggak kaku, Pak. Orang beda pendapat itu enggak jadi masalah. Jalan masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Kayak kita hidup bertetangga, urusin rumah tangga kita sendiri, jangan ngurusin rumah tangga tetangga. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Gimana Kang Asiri, setuju nggak kira-kira? Baik, artinya Bapak Ibu, jangan ngopeni orang. Kalau kita beda pendapat nggak jadi masalah. Yang penting jangan saling menyalahkan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan semoga Mas Andri sekali lagi rezekinya Allah lipat gandakan. Punya anak yang solih dan solihah semua, istri yang solihah. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.